Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pujian Maria, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tinggal menghitung hari untuk merayakan Hari Raya Natal. Ada dua perempuan hebat yang menjadi perbincangan di seputar Natal, yakni Bunda Maria dan Elizabeth. Dalam sebuah kesempatan, Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Pada saat itu, Elizabeth menyebut Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan. Sebutan Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan atau Ibu Tuhan tidak membuat Bunda Maria menjadi bangga, apalagi sombong. Bunda Maria justru memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Allah memilih Bunda Maria bukan karena dia lebih baik atau lebih suci dari perempuan lainnya. Allah memilih Bunda Maria bukan karena jasa dan kebaikannya, tetapi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan itulah yang dipuji dan dimuliakan Bunda Maria. Bunda Maria memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Tuhan memperhatikan kerendahan hati Bunda Maria. Kerendahan hati menjadi kunci Allah memilih Bunda Maria, dan pujian serta kemuliaan yang diucapkan oleh Bunda Maria. Maria lahir dari kerendahan hati, sebab hanya orang yang rendah hatinya akan mampu memuji kebaikan dan kemurahan Allah. Sebaliknya, orang yang sombong sulit untuk memuji kebaikan Allah. Saudara-saudari terkasih, orang rendah hati menjadi tanda bahwa mereka beriman kepada Tuhan. Orang yang rendah hati seperti Bunda Maria pasti menyadari bahwa dirinya tidak memiliki hal yang dapat dibanggakan. Orang yang rendah hati seperti Bunda Maria mengetahui bahwa dirinya menjadi berarti karena kemurahan Tuhan. Dengan demikian, tidak ada alasan menjadi bangga atau menyombongkan diri. Sebaliknya, orang yang menyombongkan diri sulit untuk melihat besarnya peran dan keterlibatan Allah dalam hidupnya. Orang yang sombong melihat bahwa dirinya sukses dan terkenal karena usaha mereka sendiri. Jika orang sombong sulit untuk memuji dan memuliakan Tuhan, apalagi memuji dan memuliakan orang lain. Jika Tuhan yang berkuasa, tidak mereka hargai dan hormati. Orang yang sombong pun akan dengan mudah merendahkan dan menghina sesama yang hidupnya kurang beruntung. Saudara-saudari terkasih, semua manusia senang dipuji. Pujian membuat manusia bahagia dan gembira.
Namun, pujian bisa membuat orang menjadi sombong. Maka pada saat kita dipuji, kita perlu belajar menjadi orang yang rendah hati. Pujian yang diterima dengan rendah hati akan membantu seseorang untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih dari waktu ke waktu. Sebaliknya, pujian yang diterima dengan kesombongan akan membuat orang yang bersangkutan menjadi pribadi yang mudah puas diri dan sulit berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu, pujian dapat membawa pengaruh yang baik sekaligus pengaruh yang tidak baik. Namun, sebagai orang Kristen dan Katolik, kita perlu belajar memuji orang. Tentu memuji dengan ketulusan dan bukan paksaan, atau memuji orang lain karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Misalnya, ada seorang anak yang tiba-tiba memuji orang tuanya. Setelah memuji, anak itu meminta uang untuk membeli sesuatu. Inilah bentuk pujian yang tidak tulus. Dengan kata lain, pujian yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu dari lain tidak membuat seseorang bertumbuh dalam kasih dan kekudusan. Sebaliknya, membuat seseorang jahat. Saudara-saudari terkasih, pujian yang baik dan tulus harus lahir dari hati yang penuh cinta. Kita ingat kembali pada saat masa pacaran atau mulai jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta atau pada saat berpacaran akan dengan mudah memuji orang yang dicintainya. Namun, setelah menikah, terkadang kita sulit untuk memuji pasangan kita. Hal ini bisa membuat hubungan antara suami dan istri menjadi hambar dan biasa-biasa saja. Jangankan untuk memuji, untuk berterima kasih saja terkadang sulit untuk kita lakukan. Kita berpikir bahwa apa yang telah dilakukan oleh pasangan kita adalah sesuatu yang wajar. Misalnya, saat istri selesai masak, suami melihat dan berpikir bahwa memasak sudah menjadi tugas istri, sehingga suami tidak perlu mengucapkan terima kasih atau memuji. Hal yang sama dilakukan oleh istri. Suami sudah bekerja dengan penuh keringat dan pengorbanan. Namun, istri melihat bahwa sudah selayaknya suami bekerja mencari nafkah demi keluarga, sehingga tidak perlu berterima kasih atau memuji saat menerima uang hasil dari keringat sang suami. Apakah kita sudah terbiasa memuji Tuhan dalam hidup sehari-hari? Karena Tuhan telah melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria sangat mengagumi dan memuji karya dan kebaikan Allah dalam hidupnya. Bantulah agar kami umat-Mu belajar menjadi orang yang rendah hati dan peka untuk melihat kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.